Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Nitamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini kita akan membawakan satu materi tentang bagaimana cara membuat suatu ruangan menyusui atau ruangan memerah ASI yang sesuai standar. Namun seperti biasa, saya tetap mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Anda Bapak Ibu yang mungkin saja baru pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, dan boleh di-share kepada temannya, atau mungkin atasannya, atau pemilik perusahaan, atau pemilik tempat kerja, atau yang bertanggung jawab untuk suatu sarana publik. Mudah-mudahan nanti mereka bisa meniru apa yang sudah kita presentasikan ini. Yuk kita mulai pembahasannya ya. Jadi yang namanya dukungan terhadap ibu menyusui di tempat kerja, salah satunya adalah dengan membuat ruang menyusui atau ruang memerah ASI. Sebenarnya Bapak Ibu semua, apabila satu perusahaan mendukung atau memberi dukungan bagi karyawannya atau bagi para pekerjanya yang perempuan untuk menyusui bayinya, ini memberi manfaat yang luar biasa. Jadi manfaatnya bukan hanya dirasakan oleh si ibu tersebut, bukan hanya dirasakan oleh bayinya, tapi juga dirasakan oleh perusahaannya atau tempat bekerjanya tadi. Misalnya ya, turnover pekerjaannya itu akan menurun ya, jadi pekerjanya nggak gampang gonta-ganti. Yang berikutnya, angka absensi juga akan menurun, karena kalau misalnya bayinya gampang sakit oleh karena tidak mendapatkan ASI, maka tentunya bayi itu akan sehat dan si ibunya juga angka absensinya akan menurun. Yang berikutnya juga mungkin produktivitasnya akan meningkat, di mana semangat kerja meningkat tentu akan memberi benefit atau manfaat bagi perusahaan yang luar biasa. Dan sekali lagi bahwa yang namanya perusahaan tersebut telah mendukung upaya atau program pemerintah untuk meningkatkan gerakan pemberian ASI atau ASI eksklusif. Pertanyaannya adalah bagaimana sih cara membuat yang namanya ruang menyusui atau ruang memerah ASI di tempat kerja atau dalam sebuah perusahaan. Sebenarnya ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2013. Di sana tentang tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui dan atau memerah ASI. Pada pasal 3 itu ada dua ayat ya. Ayat yang kedua A dikatakan bahwa dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui apa? Melalui penyediaan fasilitas khusus untuk menyusui dan atau memerah ASI. Jadi ini merupakan suatu bentuk dukungan satu perusahaan atau tempat kerja bagi ibu atau pekerja perempuan yang kebetulan menyusui. Sekarang bagaimana caranya atau syarat-syaratnya? Mari kita lihat pada gambar berikut. Jadi pada Permenkes tersebut juga diatur tata caranya. Jadi merupakan suatu bangunan atau ruangan yang permanen kalau bisa ya. Luasnya minimal 3 kali 4 meter. Tentunya juga tergantung daripada luas dari perusahaan, jumlah pekerjanya, dan juga macam-macam ya. Jadi disesuaikan saja dengan kondisi perusahaan tersebut. Tapi idealnya minimal ukurannya adalah 3 kali 4 meter. Pada bangunan tersebut juga akan dilengkapi yang namanya sarana ventilasi. Tentu ventilasi ini ada ventilasi alami dan juga ada ventilasi tertutup tapi diberikan AC atau air conditioner ya. Yang berikutnya adalah ruangan tersebut dilengkapi pintu yang dapat dikunci. Ini juga akan menyangkut dari masalah privacy. Dan kuncinya ini tidak boleh dicabut-cabut sebenarnya ya, dan harus melekat dari dalam. Ketika misalnya dipakai ruangannya boleh dikunci, dan ketika dia tidak dipakai maka dibuka atau kuncinya tetap melekat di sana. Dan ruangan ini sebenarnya bisa diakses kapanpun, bukan hanya jam tertentu. Terutama bisa dipakai apabila jam perusahaan itu beroperasional. Yang berikutnya adalah ruangan tersebut tersedia sarana mencuci tangan. Kita tahu ini sangat penting untuk menjaga higienitas. Sarana cuci tangan ini bisa dengan air mengalir atau hand rub atau alat cuci tangan yang lain. Yang berikutnya adalah pencahayaan ya. Ruangan ini butuh yang namanya pencahayaan yang cukup.
Yang berikutnya butuh yang namanya meja. Meja ini berfungsi untuk meletakkan barang atau kebutuhan pada saat memerah ASI atau tempat wadah ASI-nya diletakkan. Yang berikutnya adalah sofa. Tentu sofa ini bisa juga dengan kursi. Yang penting adalah nyaman untuk seorang ibu untuk menyusui atau memerah ASI-nya. Ada juga yang namanya sarana, yaitu air minum, di mana ibu yang habis menyusui atau memerah ASI biasanya gampang merasa haus, dan dengan adanya air ini mereka akan bisa minum sewaktu-waktu. Yang berikutnya adalah dindingnya mungkin diberikan yang namanya poster atau tempelan-tempelan gambar yang bisa mereka baca sebagai bentuk dukungan untuk menyusui, misalnya tentang manfaat ASI, cara memerah ASI, dan juga tentang mungkin perawatan bayi sehari-hari. Dan ada lagi yang namanya lemari pendingin. Ini fungsinya adalah apabila si ibu tadi setelah selesai memerah ASI, sebelum membawa ASI perahnya pulang, mereka bisa meletakkannya di dalamnya. Jadi ini menyangkut daripada ketahanan daripada ASI tersebut. Jangan sampai sudah diperah, ketika mau dibuang ternyata ASInya sudah rusak. Jadi ini merupakan syarat-syarat dalam kita membuat suatu ruangan menyusui atau ruangan memerah ASI. Jadi tidak seperti gambar yang di samping, ya benar-benar dia itu di pojokan yang kurang pantas lah untuk seorang ibu dalam menyusui atau memerah ASI. Apalagi yang di sebelah kiri ini ya, ini seorang ibu yang ngumpet-ngumpet dalam memerah ASInya. Jadi kurang manusiawi. Kita tahu yang namanya ASI dan menyusui ini sangat penting kita dukung agar yang namanya generasi penerus kita bisa mendapatkan asupan nutrisi yang cukup sehingga mereka terbebas dari stunting. Nah, demikian Bapak Ibu semuanya, saya sudah paparkan tentang syarat dalam pembuatan ruang menyusui atau ruang memerah ASI. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat Bapak Ibu semuanya. Dadah.